Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu buat semuanya, pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas support dan dukungannya, sehat selalu, dilancarkan rezeki, dan semoga bermanfaat. Di video kali ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman-teman, untuk yang pertama sesuai dengan thumbnail, saya di sini ada sebuah komponen elektronik yang mudah didapat dan ada beberapa nilai yang sangat penting sekali dalam sebuah komponen ini. Kita bisa melihat dari kapasitas dari sebuah komponen, besarnya arus atau di sini adalah 5 watt. Dan untuk di sini ada nilai lain atau nilai tambahan di belakangnya 10 ohm. Oke, seperti ini. Dan ini adalah satuan resistor. Dan untuk komponen ini adalah resistor dengan nilai resistansi atau nilai tahanan yang sangat rendah sekali, atau sering disebut shunt resistor atau resistor hubungan pendek, karena di sini jika diukur menggunakan alat avometer ini sulit sekali dideteksi karena nilainya yang sangat rendah sekali. Dan di sini kita bisa dapatkan komponen ini dengan harga yang sangat terjangkau sekali, di sekitaran mungkin 1.000 sampai 2.000 rupiah kita bisa mendapatkan satu biji, dan kita bisa memanfaatkan beberapa komponen ini. Oke, untuk membuat rangkaian dari sebuah komponen ini untuk sebuah alat, karena di sini fungsi utama dari shunt resistor adalah pada dunia perbaikan sebuah arus atau mengetahui sebuah arus. Ini adalah hal yang terbaik atau termudah, tersimpel, dan akurat untuk digunakan. Karena di sini fungsi utama dari shunt resistor ini adalah memberi beban arus pada bagian ujung sini. Di sini ada kutub positif dan di sini ada kutub negatif, maka akan mengalir arus dari kutub positif ke negatif sesuai dengan nilai yang ada pada shunt resistor ini. Dan di sini besarnya arus dipengaruhi oleh nilai dari resistansinya atau nilai 10 ohmnya. Jadi di sini sangat mudah sekali untuk dilakukan sebuah alat mengetahui berapa arus yang bisa dilewati oleh pada shunt resistor ini. Oke, ini adalah komponen yang berfungsi utama mengalihkan beban arus, dan kita bisa mengetahui dengan mudah tanpa kesulitan dengan komponen ini. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini ada sebuah rangkaian dari shunt resistor, dimana untuk shunt resistor ini 5 watt 10 ohm ini mengeluarkan arus dari positif ke negatif sekitaran 1,1 ampere. Jadi di sini dibutuhkan sebuah tambahan nilai komponen atau tambahan dari komponen ini. Di sini sudah saya siapkan sebuah shunt resistor dengan nilai yang sama 5 watt 10 ohm. Di sini saya siapkan sebanyak 4 buah seperti ini. Ini saya hubungkan secara paralel atau digabung seperti ini, tidak seri atau berjajar. Jadi di sini saya hubungkan secara paralel. Pin sebelah kanan ini terhubung ke semua sebelah kanan, dan warna merah ini adalah ke positif, dan warna hitam ini adalah ke negatif aki. Oke teman, dan di sini karena jumlahnya 4, jadi kita bisa mengalihkan arus yang mengalir. Karena di sini untuk paralel, jadi kita bisa gunakan rumus atau ketahui dari sebuah arus yang mengalir. Ini kita tinggal kalikan 4 saja, jadi 1,1
Oke, katakanlah di sini 1,17 dikalikan 4. Di sini kita ambil mudahnya, 4 buah ini menghasilkan arus sekitar 4,5 ampere. Oke, 4,5 ampere saat dihubungkan ke positif dan negatif aki. Oke, dan di sini bisa digunakan trik seperti ini untuk lebih mudah mengetahui berapa arus yang tersimpan dalam sebuah aki. Jadi dengan shunt resistor ini akan memberikan arus beban selama beberapa detik. Berapa pelepasan voltasenya kita bisa mengetahui dengan mudah dengan alat yang seperti ini, dan tentunya hasilnya akan akurat, dan berapa arus yang akan dikeluarkan dan berapa voltase atau tegangan yang dilepaskan atau berapa tegangan yang dihasilkan saat dilakukan hubungan antara positif dan negatif dari sebuah rangkaian tes beban atau shunt resistor seperti ini. Oke teman, tanpa berlama-lama, di sini sudah saya siapkan sebuah aki kering. Ini sudah saya buka pada bagian atasnya atau penutupnya, dan di sini ada untuk aki 12 volt ini ada 6 lubang. Di setiap lubangnya ini menghasilkan 2,05 volt di setiap lubangnya. Karena di sini ada 6 lubang dan kita bisa mengalihkan 6 atau sekitaran di sini untuk hubungan terbuka tanpa dilakukan penyambungan atau tanpa digunakan. Di sini untuk aki 12 volt adalah 12,4. Ini harus di atas 12,4. Oke, berbeda sekali antara tes beban dan akinya itu sendiri. Untuk tes beban ini saya gunakan hubungan atau sambungan paralel berjajar seperti ini. Dan kalau untuk aki 12 volt ini hubungannya seri, seri seperti ini, dari itu positif ke sel 1, ke sel 2, sel 3, sel 4, dan sampai sel 6. Ini dihubung secara berjajar atau seri seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi saat dihubungkan secara sejajar, ini akan nilai voltasenya akan bertambah, tetapi arusnya itu tetap, ampernya tetap. Oke, berbeda sekali saat dihubungkan secara paralel seperti ini, voltase tetap tetapi arusnya yang bertambah. Jadi di sini jika satu buah seperti ini akan menghasilkan satu buah seperti ini 1,17, dan di sini saat digabung menjadi 4 seperti ini menghasilkan 1,17, atau kita katakan di sini dikali 4 sekitaran 4,5 ampere. 4,5 ampere dibagi 4 sekitaran 1, Oke, untuk satu ini menghasilkan arus sekitaran 1,125. Jadi saat digabung secara paralel seperti ini menghasilkan 4,5 ampere. Dan untuk aki 12 volt ini untuk ukuran standarnya, jika dilihat tanpa menggunakan tes beban seperti ini, sekitaran 12,4 volt. Dan saat dipasang dengan shunt resistor atau dilakukan tes beban seperti ini, untuk rumusnya biasa saya gunakan karena di sini saya melihat beberapa alat tes pada sebuah alat yang banyak di pasaran itu di sekitaran saat dilakukan tes 4,5 ampere ini di sekitaran waktu 15 detik. Jadi kita bisa dengan mudah melihat kondisi aki ini harus di atas 11 volt. Jika diberi beban arus seperti ini dikatakan aki ini sudah normal atau daya simpan arusnya itu sudah besar. Ini bisa digunakan untuk starter motor. Oke, jika teman-teman ingin membuat sebuah alat tes, di sini bisa dengan mudah
dengan menggunakan alat tes tanpa mengalami kesulitan menggunakan sun restore 4 buah untuk harganya sekitaran mungkin paling mahal itu 10.000 atau sekitaran 5.000. Ini bisa digunakan alat yang sederhana tetapi hasilnya itu lebih maksimal. Kita bisa melihat dari saat pengetesan nanti. Oke teman, dan untuk aki 12 volt yang sudah saya perbaiki, ini untuk sebelumnya saya gunakan sebuah alat atau komponen pada sebuah rangkai pada sebuah komponen di motor, yaitu menggunakan beberapa komponen. Sini saya gunakan sebuah kiprok motor seperti ini yang orsinil. Oke. Untuk yang warna kiproknya hijau punyanya Absolute Revo maupun Mio Carbu maupun Vario karburator Bit Carbu Shogun 125. Jika teman-teman mempunyai sebuah kiprok seperti ini atau regulator pada sebuah motor yang berwarna hijau ini kita bisa manfaatkan jika mengalami kerusakan pada jalur lampu utama atau lampu depan itu sering putus, tetapi untuk sistem pengisian ke aki ini masih normal, kita bisa manfaatkan. Di sini kita bisa menambahkan sebuah trafo CT, trafo CT seperti ini. Trafo CT seperti ini dengan kapasitas sekitar 3-5 ampere. 3-5 ampere kita bisa manfaatkan seperti ini. Dan untuk kumparannya atau output pada bagian sini, pada bagian di pinnya sini, karena di sini yang sebelah sana ini kumparan primer terhubung ke PLN, dan di sini kumparan sekunder. Ini ada pin bagian CT, ini bagian CT, ini CT, dan di sini output 18. Saya kasih diode 6 ampere sebanyak 2 buah. Oke, 18. Ini saat dilakukan pengetesan tegangan pada area output di bagian sini yang kabel warna merah ini menghasilkan 22 volt, dan di sini CT ini akan menghasilkan negatif. Oke, kita bisa menambahkan sebuah regulator atau kiprok motor. Oke, yang tentunya yang orisinil bawaan motor atau asli bawaan motor, dimana untuk fungsi utama dari regulator atau kiprok motor ini adalah meregulasi atau membatasi output voltase pada bagian positif aki. Jadi di sini tadinya outputnya 22 volt, 22 volt, kemudian masuk ke bagian input yang warna putih di sini, warna putih di sini, terhubung ke sini. Ini nanti akan masuk 22 volt. Dan di sini ada pin bagian kanan bawah ini akan ke aki atau positif, ke positif aki. Dan di sini akan menghasilkan 14,5 volt untuk kiprok yang ori. Karena di sini saat terhubung pada bagian negatif di sini, ini akan meregulasi atau membatasi sebuah output voltase di bagian plus aki ini 14,5 volt, dan sisanya mungkin akan dikembalikan lagi ke ground atau ke negatif dari inputnya sini. Membatasi secara otomatis karena di dalamnya sini ada sebuah SCR dan beberapa diode zener. Saat dilakukan perbaikan atau pengisian pada sebuah aki 12 volt, ini nanti otomatis berhenti pada saat aki penuh di 14,5 volt, tidak akan naik lagi walaupun kita biarkan sekitaran nonstop
24 jam, karena waktu yang diperlukan untuk sebuah perbaikan aki ini adalah 12 jam sampai 24 jam. Ini hasilnya akan maksimal karena saat penuh di sini ada sistem peresapan arus maksimal, jadi arus akan masuk secara maksimal atau akan menyimpan secara maksimal karena dibatasi voltase 14,5 volt dan terjadi pemutusan atau penyambungan kembali dari 22 volt ini tidak sampai naik ke 14 volt 14,5 volt, jadi ada jeda kayak naik kemudian naik voltase kemudian di stop secara beraturan, dan tentunya dengan waktu yang lama. Ini akan mempengaruhi dari sistem pengisian atau sistem penyimpanan arus pada aki 12 volt. Oke teman, dan di sini untuk aki ini kapasitasnya adalah GTZ 6V, banyak digunakan di motor sekarang, motor vario maupun motor yang injeksi sekarang. Ini karena banyak sensor yang bekerja di sini. Untuk arus yang dihasilkan atau arus yang disimpan pada aki GTZ 6V atau 12 volt 6Ah ini untuk standarnya di sekitaran 100 ampere. Oke, 100 ampere untuk aki seperti ini bisa sampai 150 ampere atau 150 cca. Oke teman, dan di sini untuk pengisian normalnya ini yang bagus atau baiknya itu di 0,5 ampere 5 sampai 10 jam. Untuk pengisian cepatnya 5 ampere cukup 30 menit. Jadi kita bisa melakukan cara seperti ini, melakukan pengisian pada aki 12 volt ini tanpa khawatir terjadinya over voltase atau terjadinya kelebihan tegangan. Ini sangat penting sekali untuk aki kering seperti ini karena sangat sensitif terhadap voltase pengisian. Jika terlalu besar akan terjadi panas pada bagian plastiknya sini dan akan mempengaruhi dari sel di dalamnya. Ini jika dibiarkan pengecasan sekitaran 24 jam atau seharian penuh, ini akan bermasalah nantinya jika dibiarkan voltasenya mungkin jika tidak otomatis itu biasanya sampai 17 volt, karena di sini menahan beban arus pengisian. Aki akan menjadi panas, kemudian terjadi keretakan pada selnya dan penyimpanannya akan menurun dengan drastis. Oke teman, dan untuk beberapa fisik pada aki kering seperti ini bisa kita lihat dengan mudah. Di bagian plastiknya sini masih lurus, tidak terjadi kembung ataupun melentung, tidak berubah fisik dari yang sebelumnya yang baru. Di bagian kanan kirinya, oke, saya akan coba lihat voltase dari aki ini. Oke, untuk voltasenya di sini untuk aki 12 volt ini adalah 12,36. Ini masih standar normal untuk aki 12 volt. Oke, aki 12 volt ini sudah bagus. Dan di sini saya akan tes beban aki ini menggunakan shunt resistor, apakah arus atau tegangan dari aki ini akan turun di bawah 11 volt. Saya akan coba tes untuk aki yang standar atau aki yang normal. Oke, untuk aki yang daya simpannya arusnya sudah bagus, ini harus di 11 volt ke atas. Oke, sudah terhubung. Di sini saya akan tes aki ini. Oke, saya beri tes beban 4,5 ampere. Untuk di sini ada tambahan komponen push button menggunakan relay.
untuk menghubungkan arus besar dari sebuah aki supaya lebih aman dan tidak terjadi masalah pada saat pengetesan. Oke, masalah mungkin di syutingnya ini, push buttonnya ini, karena di sini saya gunakan push button untuk memutus dan menghubungkan atau jeda waktu, atau bisa langsung dihubungkan seperti ini. Kita hubungkan langsung, kemudian kita lepas berapa voltase yang bisa kita lihat saat dilakukan tes beban sekitaran 15 detik. Oke, saya coba tekan seperti ini selama 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, di 11,38, dan di sini transistornya akan mengalami kenaikan suhu. Ini panas sekali. Oke, teman, dan di sini untuk aki ini saat diberi tes beban 4,5 ampere selama 15 detik menghasilkan voltase 11,38. Oke, seperti ini menggunakan transistor. Dan di sini saya akan coba dengan alat berikutnya. Oke, untuk tes yang lebih besar arusnya sekitaran 50 ampere, saya gunakan dinamo starter motor seperti ini tanpa terhubung ke mesin. Oke, ini menghasilkan arus mungkin sekitaran 75 ampere. Oke, dan untuk starter motor ini cukup sekitaran 3-5 detik. Kita bisa langsung lihat dari voltasenya. Oke, ini sudah saya hubungkan. Ini saya coba tes berapa voltase saat dilakukan penekanan. 10,7. Oke, 10,7. Dan di sini ada perbandingan antara tes beban menggunakan 4,5 ampere dan di sini saat menggunakan dinamo starter motor ini sekitaran 10,7. Jadi ada sedikit perbedaan voltase. Oke, mungkin saat dites di motor itu starternya biasanya akan melemah. Oke, putaran starternya akan melemah. Oke, dan di sini saya akan coba lakukan pengisian lagi supaya hasilnya lebih maksimal dan tentunya arusnya jadi besar. Oke, teman, saya lakukan tahap berikutnya. Oke, setelah dilakukan tes beban untuk voltasenya 12,1. Oke, 12,1. Di sini saya akan gunakan alat perbaikan sebuah aki menggunakan kiper motor dan ada beberapa komponen lainnya, ampermeter, kemudian lampu LED merah, kemudian di sini hijau untuk pengecasan 12 volt. Nanti untuk 12 volt lampu LED merah ini akan menyala, dan jika melakukan pengisian LED hijaunya ini akan menyala di 14,5 volt, dan untuk LED birunya di sini jika menyala itu di 16 volt ke atas. Jika LED biru menyala, arus tidak akan mengalir dari alat cas ke positif aki. Oke, teman, saya akan coba lihat berapa arus yang masuk pada aki ini. Saya gunakan pengisian di 14,5 volt.
saya masukkan. Ini LED biru masih menyala karena di sini arus belum masuk ke aki. Ini saya hubungkan. LED hijaunya akan menyala dan di sini arus pengisiannya akan maksimal setelah dilakukan tes beban di sekitaran 4 ampere. 4 ampere arus pengisiannya akan menurun ke 3 ampere dan di sini untuk voltasenya di 14,1 volt. 14,1 volt. 14,6, dan arus pengisiannya di sini sudah 3 ampere, hampir 2 ampere, langsung menuju ke 2 ampere. Dan voltasenya karena di sini memakai kiprok bawaan motor di 14,5 volt untuk hasil maksimalnya. Jadi di sini nanti akan turun voltasenya. Ini sudah 59. Oke. Jadi tadi ke atas sedikit sekitaran 14,6. Oke, ini selisihnya sangat sedikit sekali untuk voltase, mungkin di belakang koma untuk angkanya. Ini sangat berpengaruh sekali saat melihat kondisi arus penyimpanan sebuah aki. Ini apakah hasilnya lebih maksimal? Jadi di sini nilainya akan lebih ke 0, atau lebih kecil nilainya. Dan di sini sudah 14,57. 14,57 dan arusnya di sini di bawah 2 ampere, 1 ampere. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Cara sebuah perbaikan aki kita bisa menambahkan saat dites beban, mungkin bisa menyalakan sebuah lampu motor. Ini kita bisa menambahkan cairan seperti ini warna biru ke dalam aki kering seperti ini, sedikit saja di atas selnya. Kemudian saat dilakukan pengecasan, ini jika menggunakan kiprok motor bawaan ori seperti ini, ini pasti 14,5 volt untuk voltase output di bagian positifnya sini. Dan jika sudah mengalami penuh atau arus di dalam aki ini sudah maksimal, ini kita bisa melihat dari nilai yang sangat kecil sekali pada saat dilakukan pengisian. Ini ada dua hubungan yang saling berkaitan antara arus ampere dengan tegangan voltase. Di sini 14, katakanlah maksimal di 14,48 untuk titik terendah maksimalnya full, dan arus pengisiannya, arusnya di sini hampir mendekati 0 atau sekitaran 50 mA, jadi sangat kecil sekali. Nanti akan otomatis bisa kita lihat dari arus penyimpanannya ini, tentunya hasilnya akan besar dan stabil dan bisa digunakan untuk arus yang besar, untuk arus starter motor. Karena di dalam sini kita bisa mendeteksi bahwa plat di dalam akinya ini sudah menyimpan arus
tidak mengalami masalah atau kerusakan. Ini jika mengalami kerusakan, ini voltasenya biasanya tidak bisa mentok ke 14 volt. Ini kadang cuma 13 volt, 13,8 volt atau 13,5 volt, dan arusnya itu besar terus di sekitaran katakanlah 2 ampere dan akinya ini panas. Ini menandakan dari sel akinya ini sudah terjadi keretakan pada salah satu di bagian lubangnya. Ini jika sudah panas seperti ini tidak bisa diperbaiki. Dan jika kondisi aki saat dicas menggunakan kiprok motor seperti ini, voltasenya di atas 16 volt terus, di atas 16 volt terus, dan arusnya itu tetap 0 ampere, tidak bisa masuk ke aki atau LED birunya ini menyala. Di sini dipastikan arus tidak bisa masuk. Ini ada sambungan plat sel yang putus, jadi bisa dilakukan pembongkaran. Ini bisa teman-teman simak di video sebelumnya, cara perbaikan aki mati total. Ide gila cara perbaikan aki mati total. Ini ada cara penyambungan dari sel yang putus, tidak bisa menyimpan arus. Dan untuk cas yang saya gunakan, ini bisa disimak di video lama saya untuk judulnya yang ditunggu rangkaian cas aki kering. Terima kasih, salam sukses, salam berkarya, salam otomotif. Semoga diberi keberkahan dan dilancarkan rezeki. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Salam sukses.